Selamat sore, selamat malam jemaat sekalian. Kita akan memulai ibadah penghiburan pada malam hari ini. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian nomor 1. Adakah Tuhan mengawasi? Bapa di sorga, kami naikkan syukur. Setiap lagu yang kami nyanyikan, kami percaya adalah lagu-lagu yang sudah terlebih dahulu terjadi dan menyentuh begitu banyak orang. Pada malam ini kami juga terhibur sekali lagi ketika kami harus menghadapi perpisahan karena kematian fisik. Perpisahan karena tubuh yang memang terbuat dari tanah harus dikembalikan kepada tanah. Dan kami mengalami penghiburan lagi dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang demikian indah. Meski sejenak dan sederhana, tapi kepercaya Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, lima 15 tahun lebih yang lalu, pertama kali saya gegempol, saya terkagum melihat bagaimana Pak Rudi mengajak saya berkeliling, melihat dapur-dapur yang kosong,
Katanya, saya sudah meninggalkan semuanya ini. Begitu besar pabrik itu. Dan dia bangun gereja di sebelahnya. Seperti para murid mengatakan takjub. Karena ikan begitu banyak lalu ditinggalkanlah semuanya. Bukan lalu dijual ikan lalu ingin mencari ikan lagi. Tidak. Ketika takjub ikan itu banyak ditinggalkannya lah semuanya itu. Apiemi. Send forth to the Lord. Leave, omit, suffer. Usaha gereja harta. Kota terakhir tubuh. Saya belajar dari Pendeta Rudi. Beliau meninggalkan satu persatu. Usaha terbesar ditinggalkan. Pikiran gereja lama yang awal ditinggalkan karena belajar di street. Seorang pendeta belajar di street itu tidak mudah, saudara sekali, karena rata-rata awam. Beliau belajar bertahun-tahun lalu tinggalkan semua dan kemudian beralih kepada gereja reform. Sisa harta pun masih dikerjain orang dan ditinggalkannya itu. Gereja kesayangan ditinggalkannya, kota kenangan ditinggalkan, dia pergi berkelana dan kemudian tinggal di kota Jakarta bersama dengan kita sekalian. Lalu terakhir dengan sangat slow motion tubuhnya ditinggalkan, tubuh sehatnya ditinggalkan dan menjadi sebuah berkat bagi dokter, bagi obat-obatan, bagi orang sekitar yang dihiburnya ketika dia mengalami sakit penyakit. Kita menyanyikan lagu nomor 2. Sebelum kita mendengarkan berita firman, penghiburan, dan khotbah yang akan disampaikan oleh pendeta Dr. Stephen Tong. Adalah tempat yang lebih terang. Adalah tempat yang lebih terang, terlihat hanya dengan iman. Bapakku menanti di sana, bagiku tempat telah tersedia. Pada hari itu bersama umatnya di sana, amatlah bergemar bersama umatnya di sana bersama umatnya. Pujimu dengan suara indah, senanglah dapat hidup kekal, tak gentar, tak khawatir, tak susah. Pada hari itu bersama umatnya di sana, amatlah bergemar bersama umatnya di sana. Betapa besar kasih Allah hingga diberi anak tunggalnya, bahagia mengalir selamanya. Selamanya ku puji Allah. Hari itu bersama umatnya di sana, amatlah bergemar bersama umatnya di sana. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita firman yang akan disampaikan oleh pendeta Dr. Stephen Tong. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah menerima kembali seorang hamba-Mu yang Kau cintai, yang telah menjadi teladan dan telah mendahului kami menyelesaikan tugasnya, menjalankan kehendak Tuhan, dan kembali ke pangkuan Tuhan sendiri.
Tuhan terimalah Bapak Rudi Pranoto yang kami cintai, dan hiburlah keluarga yang ditinggalkan, dan kuatkanlah kami yang masih berjalan mengikuti perjalanan musafir di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setengah jam yang lalu Pendeta Anton datang kepadaku, mengatakan kemarin di dalam kebaktian penghiburan yang saya juga ikut, yang hadir mendengarkan, mengikuti perkabungan ini di dalam internet dan di dalam keadaan online lebih 1.000 orang. Saya rasa itu sepatutnya banyak orang mengingat kembali seorang yang melayani Tuhan sampai detik terakhir. Hari ini saya sangat terharu dan rasa lebih sedih dari hari biasa. Karena yang kita ingat, yang kita sama-sama malam ini mengenang dan ikut berduka cita adalah seorang hamba Tuhan yang sangat baik. Saya tidak gampang memuji orang dan tidak gampang rasa hati tersentuh dan sedih melihat orang yang dipanggil oleh Tuhan itu. Pokoknya perasaan tidak sama setiap orang yang meninggal. Rudi Pranoto berdoa dengan saya terakhir kali. Saya kira-kira 1-2 menit setelah amin, dia pergi bertemu dengan Bapak. Dan hari itu anaknya laki-laki yang tunggal, Pendeta Dr. Billy Kristanto, berserta dengan dia melihat kelemahan dan kesulitan hidup terakhir, terus menyanyi, menghibur ayahnya, menyanyi mendampingi ayahnya yang sudah sakit sangat parah berpuluh-puluh menit, dan dia kira ini sudah mau pergi. Tetapi tetap bernapas dan tidak mau pergi. Lalu karena sudah sangat capek, Billy mesti pergi pulang dari rumah sakit untuk pergi ke rumahnya. Lalu sesudah itu saya mempunyai kesempatan berdoa dengan Pak Rudi. Maskin jauhnya 1.500 kilometer, saya di Jakarta, dia Singapura. Dan saya kurang sadar kalau dia waktu itu masih bisa dengar atau tidak. Saya bilang, Rudi, mari kita berdoa. Dia diam-diam. Lihat matanya, kelihatan sudah tidak di dunia, sedang memandang ke surga. Saya berdoa, tutup mata, dan sudah selesai. Amin, saya lihat dia lagi. Perasaannya seperti tidak di dunia ini. Saya tahu ini waktunya dia mau pergi. Lalu saya berhenti doa, berhenti Zoom, dan saya kembali berdoa di dalam hati, menyerahkan dia kepada tangan Tuhan. Sekarang semua sudah lewat. Billy sudah kehilangan ayah. Adik-adik Billy juga kehilangan ayah. Dan kita kehilangan seorang senior yang menjaga asrama dan mendampingi mahasiswa yang sedang berjalan sebagai musafir yang menuju kepada pelayanan ke surga. Saudara-saudara, kita sama-sama bukan orang di dunia. Harap kita sesuai dengan Alkitab, orang yang tidak layak dimiliki oleh dunia. Harap kita menjadi orang seperti apa di Alkitab yang layak dimiliki oleh surga. Ini 2 ayat
yang dunia tidak layak mempunyai, yang layak mempunyai surga, adalah dua kalimat yang paling menghibur saya, bahwa status kita di dunia ini hanya menjadi musafir, hanya menjadi tetamu. Saya sebagai musafir tua, saudara semua sebagai musafir muda. Tapi jangan lupa, jangan terlalu digoda, jangan terlalu tertarik oleh kekayaan, kekuasaan, cinta kasih seks, dan nama besar di dunia. Karena ini semua akan berlalu. Dengar baik-baik. Ini semua akan berlalu. Dunia dan seluruh nafsunya akan berlalu. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Dengar baik-baik. This world will pass away with all the lust in it. But only those who do the will of God will be forever and ever. Mari kita sering mengingat sendiri dan sering menasihati satu dengan lain dengan kalimat ini. Berapa hari yang lalu cucu saya yang paling besar berangkat sendirian, seorang remaja naik kapal terbang, harus terbang kira-kira 20.000 kilometer dari Jakarta ke Tokyo, lalu tunggu 9 jam, naik kapal lagi dari Tokyo ke Dallas. Dari Dallas kapal terbang pindah lagi ke Atlanta. Dari Atlanta pindah dengan mobil ke kota kecil yang dia sekolah di sana. Anak saya sekolah Amerika semua. Cucu saya tidak ada uang sekolah di Jakarta. Masuk SKC pun sulit. Maka cucu saya semua tidak sekolah. Khususnya anak-anak Tapitong. Zaman sekarang ada siapa yang miskinnya sama anaknya tidak masukkan sekolah? Saudara-saudara. Kenapakah pendeta Stephen Tong, pendeta salah satu paling besar di dalam zaman ini? Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Cucunya tidak ada uang masuk sekolah. Karena anak saya pilih menjadi pendeta yang tidak terlalu kaya. Sedangkan anaknya 5, yang satu sudah meninggal. Dan dia tidak kuat bayar anaknya masuk sekolah dengan uang sekolah. Akhirnya mengajar sendiri, homeschooling, yaitu Tapitong sama istrinya. Saya kadang-kadang ingin menangis. Masa saya menjadi keluarga miskin seperti ini. Sampai anak-anak saya kirim anak-anak mereka tidak ke sekolah. Tapi belajar di rumah sendiri. Tapitong bukan orang yang ing-ing butaulo. Saya kira antara semua pendeta GRI yang paling sibuk adalah dia. Dia harus mengurus Karawaci sebagai gembala sidang. Lebih sibuk daripada pendeta layer kedua asisten Asindia yang di itu gereja Karawaci. Dan dia harus mengurus rumah tangga, seorang istri dan 5 anak. Dia harus menjadi rektor daripada CIT yang seluruh tugas diserahkan atas pundak dia. Kadang-kadang saya sulit bertemu dengan dia. 1 minggu dah tentu 1 jam. Dan hampir tidak ada kesempatan karena dia begitu sibuk. Ya, ini pendeta yang terkenal, internasional, sudah khotbah di 600 kota di dunia. Cucunya tidak ada uang cukup masuk sekolah dan harus diajar oleh papa mama homeschooling. Tidak heran, dia akhirnya pilih kota yang kecil, lalu dapat beasiswa dengan uang yang paling murah bisa tanggung. Dan dia tidak pinjam uang, sekolahkan anaknya di Amerika. Setiap kali kalau mereka pergi, cari tiket yang paling murah.
tinggal di tempat-tempat yang paling sederhana. Waktu anak saya Tafitong tinggal di Amerika, di asrama, dia pilih yang paling jelek. Meskipun 6 orang sewa satu rumah dengan harga yang sama bayarnya, tapi dia pilih kamar yang paling jelek, yang tidak ada AC, tidak ada heater. Pada waktu malam-malam musim dingin yang di bawah 0-20 derajat, dia tinggal di kamar yang tidak ada AC-nya. Saya kadang-kadang ingin nangis, tetapi tidak perlu nangis. Karena ini atas kerelaan kita sendiri mau jadi hamba Tuhan. Terus terang kalau dibanding dengan kamar di sini yang saya sediakan oleh mahasiswa, anak saya pernah hidup lebih miskin, lebih susah, lebih dingin, lebih jelek kamarnya di Amerika daripada kamar yang kita sediakan. Tapi banyak mahasiswa di sini masih tidak puas. Bilang sama saya, di sini gampang sakit. Maksudnya ini tempat tinggal kurang baik. Tidak ada jendela. Saya sekarang tinggal di kamar yang tidak ada jendela. Kamar yang udaranya tidak lalang. Tapi kita semua musafir. We are the guest. We are not the owner of this world. We are not the resident in this world. We are going to the eternity, going to our Father's house in heaven. And we are only a guest in the journey of this world to serve our God, to serve God's people in this world with our own willingness. Atas kerelaan, atas kesukaan, kita sendiri menyerahkan diri. Tidak ada orang paksa. Mari kita belajar cukup, belajar puas, dan belajar sering berpandang kepada Tuhan. Kembali kepada Rudi Pranoto. Saya tahu, saya pernah pergi mengunjungi rumahnya di Gempol. Saya bertemu dengan istrinya, yaitu yang melahirkan Billy dan saudara-saudaranya. Saya bicara di situ sama dia sebagai orang yang lebih senior dari dia. Tetapi menganjurkan dan mendengar pelayanan dia. Gempol tidak ada reform. Gempol tidak ada gereja reform. Gempol tidak ada pendeta reform. Tetapi akhirnya Tuhan bekerja menjadikan Rudi Pranoto seorang pengikut reform teologi. Melalui apa? Melalui stres Sekolah Teologi Reform Injili Surabaya yang kami dirikan untuk pertama di Indonesia. Stres adalah sekolah reform pertama di Indonesia sebelum Stretch, Sekolah Teologi Reform Injili Jakarta. Lebih dulu 1 tahun, yaitu di Surabaya, saya dengan Samuel Ling membuka sekolah teologi untuk awam, dan saya undang Andi Halim menjadi guru pertama mengajar di situ. Itu satu sekolah yang kecil, pinjam tempat di hotel, pembuka dihadiri oleh 300 orang. Saya berkhotbah, dan sesudah itu orang Surabaya mulai belajar reform teologi. Di Indonesia tidak ada reform pastor. Tidak ada sekolah reform yang murni Injili. Tidak ada mahasiswa reform. Mulai dari satu orang, Stephen Tong, yang menjadi reform pada tahun terakhir waktu sekolah teologi. Saya bukan masuk sekolah teologi reform. Saya tidak lulus dari Amerika. Tapi di dalam saat tahun terakhir ada seorang profesor dari Irlandia, namanya Maxwell Orr, mengajar saya. Oh, dia berkata, predestinasi itu ajaran Alkitab. Saya kaget. Jadi, saya menjadi Kristen atas pilihan saya. Tidak. Atas Tuhan pilih kamu. Kalau begini, siapa saya? Saya hanyalah orang yang terhilang.
Saya adalah orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi karena pilihan Tuhan sebelum mencipta saya dimasukkan ke dalam umatnya, ke dalam orang pilihannya. Sebelum saya lahir, bahkan ribuan tahun sebelum saya lahir, saya dipilih oleh Tuhan. Saya mulai merubah. Kalau begini imanku tidak benar. Dulu saya percaya di antara agama saya pilih Kristen. Di antara Kristen saya pilih gereja ini. Di dalam gereja ini saya mendengarkan khotbah siapa. Lalu seterusnya saya menjadi orang beriman. Ternyata itu salah semua. Tuhan yang pilih saya sebelum saya ada. Tuhan yang merencanakan selamat sebelum saya percaya. Tuhan kirim Yesus mati di atas kayu salib sebelum saya menjadi orang Kristen. Semua itu adalah dari antroposentrik menjadi teosentrik. Dunia hanya dua macam agama. Agama berasal dari Tuhan, agama inisiatif manusia. Dunia hanya dua macam gereja. Gereja yang berasal daripada rencana Tuhan adalah gereja yang didirikan oleh orang yang katanya cinta Tuhan. Dunia hanya dua teologi. Teologi berdasarkan rencana Allah sebelum dunia dicipta. Atau teologi yang dibikin oleh manusia karena dia kira dia ngerti Alkitab. Saya di dalam tahun terakhir sekolah teologi berubah seluruh mental, seluruh sikap, seluruh pikiran dari antroposentrik menjadi teosentrik. Tidak lama lagi saya tinggalkan sekolah, sudah selesai sekolah teologi, dapat ijazah dan rektor mengatakan, "You tinggal di sekolah, you menjadi dosen di sini." Saya umur 23,5 jadi dosen sekolah teologi. Saya tidak bisa. Saya tidak layak. Saya kurang syarat kualifikasi. Tapi dikatakan Tuhan akan menolong kamu. Belajar baik-baik. Sungguh-sungguh jalankan kehendak. Dan jadi dosen di sini. Saya bilang oke. Dah layak memang dah layak. Kalau dilayakkan Tuhan jangan menolak. Saya menjadi dosen. Umur 24 bulan pertama jadi sekolah teologi dosennya sampai sekarang berarti sudah kira-kira berapa tahun? 64 sampai 21. Jadi 36 tambah 21. 50 lebih tahun mengajar teologi. Waktu saya tua sudah kurang kuat, saya berhenti mengajar. Saya mendirikan sekolah teologi. Reform Institute yang ada di Amerika. STTRII yang ada di Warung Buncit. Lalu pindah menjadi Reform Institute Indonesia yang di SPRI sekarang. Lalu 96 kita mendirikan STTRII. Lalu dipindahkan ke tempat di sini, yaitu di MCI sampai sekarang. Saudara-saudara. Lalu waktu pertama kali dirikan di Surabaya, ternyata yang disebut reform itu menarik orang dari luar kota. Ada satu murid tidak tinggal di Surabaya. Dia tinggal di Gempol, 36 km dari Surabaya. Dan kalau malam belajar jam 7 mulai di Surabaya. Dia harus jam 5 berangkat dari Gempol. Bawa mobil 2 jam, 1 jam macet masuk kota. Sehari ke tempat di mana kita sewa tempat. Dia belajar sekolah teologi di situ. Orang itu namanya Rudi Pranoto. Ini murid kita di Surabaya. Mulai tahun 83. Saudara-saudara. Tahun 83 adalah 6 tahun sebelum Gereja Reform Injili Indonesia yang pertama didirikan di Jakarta. Waktu itu saya tinggal di Malang, di Surabaya, dan saya memulai Surabaya Streets. Lalu kadang-kadang meninjau, melihat, berkhotbah di seluruh dunia dan di seluruh Indonesia.
Dan 6 tahun kemudian saya mulai gereja pertama, gereja Reform Injil Indonesia di Jakarta. Nah ini berarti sudah berapa tahun? 36 tambah 21 tahun. 57 tahun yang lalu saya masih di Malang, masih mendirikan di Surabaya, lalu akhirnya saya pindah ke Jakarta, bikin seminar, speak pertama, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 26 sampai sekarang sudah lebih 40 kali speak. Dari pertama 1.200 orang, 1.800 orang, 2.200 orang, 2.600 orang, kelima kali 3.200 orang, keenam kali 3.600 orang, ketujuh kali 4.276 orang, lalu sampai terakhir di sini pernah sampai 8.200 orang. Perkembangan gerakan speak selain strip, Palembang, Malang, Surabaya, Jakarta, Singapura, lalu berkembang oleh Rudi Gunawan sampai 100 lebih kota di Indonesia. Mulailah gerakan reform dikenal di seluruh bumi Indonesia. Yang pernah masuk streets, yang pernah dididik sekolah teologi reform, sudah lebih 10.000 orang di seluruh Indonesia. Lalu di antara 10.000 orang diteriak, dinasehati, dipanggil. Lalu ada lebih 1.000 orang masuk sekolah teologi menjadi pendeta, penginjil. Ada yang baik sekali, ada yang biasa-biasa, ada yang jelek sekali. Siapa bisa tahu yang masuk sekolah teologi besok jadi pendeta macam apa? Ada yang menjadi Petrus, ada yang menjadi Yohanes. Ada yang menjadi orang yang baik seperti Paulus. Ada orang yang menjadi seperti Yudas yang menjual Tuhan. Kami hanya hambanya, menjalankan kehendaknya, mengumpulkan umat Tuhan yang dipilih, mendidik mereka mengerti teologi yang benar. Dan di antara pemuda-pemudi yang masuk sekolah teologi, termasuk Anda ini, juga ada orang yang tua, sudah umur 40 masih mau belajar teologi. Salah satu Rudi Pranoto. Siapa dia? Dia seorang usahawan. Dia mempunyai pabrik, mempunyai usaha yang cukup besar di kota kecil itu. Gempol dan Porong berada seperti Buda dan Pest di Hongaria. Tengahnya sungai besar, sebelah situ adalah Gempol, sebelah sini adalah Porong. Dan itu sungai selalu meluap, membanjiri kedua sebelah kanan dan kiri. Sehingga tempat-tempat harus dilindungi dengan tanggul yang tinggi. Dan saudara-saudara, salah satu sebelah dekat Porong, dekat Gempol itu ada satu bidang tanah milik Rudi Pranoto. Dan dia ada pabrik di situ. Dan dia akhirnya karena cinta Tuhan, dia mencari kehendak Tuhan. Dia menjadi hamba Tuhan. Akhirnya dengan usaha dia melayani Tuhan. Dia kumpulkan orang Kristen yang sama-sama cinta Tuhan. Bikin gereja di situ. Saya percaya atas tanah dekat pabriknya dia. Dan gereja itu gereja terbesar di Gempol. Kota yang kira-kira waktu itu 300.000 penduduk. Sekarang mungkin hampir 800, tapi kurang dari 1 juta. Kota kecil menghasilkan orang besar. Bukan badannya besar, tapi imannya besar. Kerohaniannya besar. Pengharapan yang besar. Cinta kasihnya besar. Faith, hope, and love. Saya percaya Rudi Pranoto orang besar dari kota yang kecil. Sama seperti Elias, nabi besar dari kota yang kecil sekali
mau cari di peta Israel, tidak ketemu di mana. Karena terlalu kecil. Maka saya tidak pernah menghina orang dari kota kecil. Tidak pernah menghina orang dari keluarga miskin. Tidak pernah menghina orang dari keluarga remeh. Karena Tuhan sanggup mendudukkan orang-orang miskin bersama-sama jejer dengan putra mahkota dari raja. Ini Alkitab. Saya ketemu orang biasa, ketemu tukang becak, tukang taksi, atau orang pengemis. Saya perasaannya dan sikapnya sama. Karena mereka semua ciptaan Tuhan dan mereka semua anak-anak yang mungkin menjadi orang Kristen yang baik. Terhadap murid-murid juga demikian. Engkau keluar dari orang kaya kah? Saya tidak perlu menjilat. Engkau dari keluarga yang paling miskin, yatim piatu. Saya tidak boleh menghina. Karena bagi saya semua orang di hadapan Tuhan itu tidak dipandang bulu oleh Tuhan. Nah saya heran ada orang usahawan mau sekolah teologi seperti Rudi Gunawan. Dia tidak masuk STTRI, dia masuk ke dalam streets. Dan di streets dia belajar mengertinya firman dan doktrin. Saya percaya dia melebihi anak yang lulusan STTRI. Saya hari ini ikut berkabung di dalam rumah Pak Rudi. Saya sangat sedih. Karena dunia kehilangan seorang yang jiwanya besar, yang cita-citanya besar, yang cinta kasih, pengharapan, dan imannya besar. Rudi Pranoto, salah seorang hamba Tuhan yang menjadi teladan di kita. Sekarang izinkan saya menyebut beberapa hal yang kita belajar dari dia. Saya pernah ketemu istrinya, almarhum sudah meninggal 21 tahun yang lalu di rumahnya dia. Saya melihat ini seorang perempuan yang sangat berbijaksana dan mendidik anak dengan rencana yang tinggi dan ide yang sangat anggun dan dengan sesuatu rencana yang sudah disiapkan baik-baik. Di kota kecil karena suaminya di situ. Dia tidak bisa apa-apa. Tapi dia inginkan anaknya menjadi orang pintar. Maka dia kirim anaknya belajar musik. Di mana? Saudara kalau tahu, saudara kaget. Di Jakarta, engkau kirim anak sekolah piano, engkau cari pianis yang agak baik, itu lebih mahal. Lalu mungkin 10 km, saben minggu, antar anakmu 10 km pergi cari gurunya, tunggu dia main 1 jam pulang, macetnya pergi sama pulang kira-kira 4-5 jam. Tetapi Billy dilahirkan di Gempol, belajar pianonya di kota Malang. Gempol 36 km, Malang 99 km. Berarti dia mesti setir 63 jam, 63 km. Dari Gempol ke Malang, lalu tunggu, baru balik lagi. Billy menjadi pianis terbesar sepanjang sejarah kota Gempol 6.000 tahun semenjak Adam sampai sekarang. Saya kalau lihat orang, lihat kiatnya, usahanya, bayar harganya, dan kerja beratnya. Bukan lihat dia orang pintar, orang kaya, orang miskin, atau orang yang ada uang, tidak. Saya lihat usahanya. Billy susah belajar piano. Mesti dari mobil, dari Gempol. 63 kilo sampai di Malang belajar. Balik lagi kembali ke Gempol 63 kilo. Berapa tahun? Saya tidak tahu. Tapi ternyata dia rajin. Dia sungguh-sungguh belajar. Dan dia menjadi the greatest musician in the history of Gempol. Billy bukan cara main piano. Beethoven, Mozart, Mendelssohn dia bisa main dengan langsung baca not. Billy adalah seorang yang bisa improvisasi. Misalnya
Kalau dia main tom 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 tim tom tom, dia bisa main dengan suara minor, mayor, dan semua tipe daripada barok klasikal berubah menjadi satu variasi yang disebut improvise. Improvisasi itu perlu kreatif. Improvisasi itu bukan hanya baca not, tapi pikir sendiri setiap not seperti orang kompos musik. Saya kira di seluruh gerakan reform yang mengerti Billy, nomor satu saya. Karena saya dari umur 15 karang lagu. Saya belajar improvisasi. Tapi waktu saya dia main, saya tahu ini orang mempunyai sesuatu inovatif yang tinggi, mempunyai seorang kreativitas yang tinggi, dan sambil main, sambil pikir, sambil bikin, semua itu akornya menjadi improvisasi yang lebih kuat daripada Yahya Ling. Nah ini kalimat hanya bisa keluar dari mulut saya. You orang tidak tahu. You cuma dengar musik enak-enak. Lalu kalau senang, kalau tidak senang, ya buat saya tidak cocok. You orang sombong, bukan orang belajar. Billy orang yang rendah hati, orang yang rajin, orang yang terjun, orang yang berkorban, dan orang pakai inovasi dan kreativitas di dalam jiwanya yang dicipta oleh Tuhan menurut peta teladan Allah untuk improvisasi. Yahya Ling mengaku di dalam improvisasi dia kalah sama Billy Kristanto. Di sini siapa yang mengerti? Dia pernah menjadi pendeta di Singapura. Orang Singapura yang mengerti sedalam seperti ini pun tidak ada. Dan saya adalah orang yang dipanggil Tuhan melihat kelebihan setiap orang. Mencintai orang, menghargai orang, lalu menemukan itu, panggil dia bekerja sama dengan gerakan reform. Ini adalah tugas saya, bukan kelebihan saya. Saya tidak layak. Tapi Tuhan panggil saya untuk melihat kelebihan, kemungkinan, berdayanya, usaha, dan korban setiap orang. Saya kumpulkan melayani di gerakan reform Injil Indonesia. Di seluruh GRI yang sudah 80 lebih cabang. Siapakah yang mempunyai musik yang paling penting lalu memimpin gerakan ini? Saya menjadi pendiri. Saya harus tegakkan musik yang paling indah untuk gerakan ini. Tapi yang paling bertalenta untuk improvisasi, untuk mengerti musik dengan mengerti teologi jadi satu. Orang pertama Billy Kristanto. Sekarang di kita ada 5 orang bisa menjadi konduktor. Saya, Billy, Yahya Ling, Wensin, sama Wenling. Kita 5 konduktor. Saya ada konduktor autodidak. Saya tidak pernah belajar musik. Tapi gerakan gereja ini perlu musik. Saya harus memimpin. Akhirnya Tuhan kasihan sama saya. Pimpin orkestra. Bangun ASC. Kumpulkan pemain musik. Lalu bikin acara. Menentukan rencana simfoni apa yang dimainkan di dalam konser. Semua saya music director. Saya bekerja. Lalu saya panggil Billy, Wenling, Wensin, dan Yahya Ling di Amerika kembali. Bantu kita supaya gereja ini bukan gereja yang tidak mengerti musik. Dan saya percaya salah satu yang paling bersumbangsi Billy Kristanto. Yang sering kondak dan sering menjadi isi kita punya acara di dalam program musik. Kita puji Tuhan. Saudara-saudara. Dari Pranoto sama istrinya, yaitu ibu daripada beberapa anak saudara dari Billy. Mereka mempunyai pikiran, rencana, proyeksi hari depan yang tinggi. Maka anaknya belajar piano di 63 km di luar kota. Coba tanya berapa susahnya. Mari kita mengingat kelebihan-kelebihan orang-orang. Banyak orang kita, ini biasa, ini orang biasa dari Gempol. Saya tidak, saya lihat apa yang dia kerjakan untuk Tuhan. Apa yang dia korbankan
demi pelayanan. Apa yang diciptakan oleh hari depan. Dan saya harus memberi kredit, menghormati, menghargai mereka. Saudara-saudara, kedua, selain mendirikan gereja terbesar di kota itu, Rudi Pranoto memberikan uang, memberikan waktu, memberikan sumbangsi untuk memperkembangkan kekristenan. Dari gereja itu akhirnya menjadi salah satu gereja yang paling penting di sana, dengan gedung yang bisa mengisi 500-600 orang di kota kecil itu. Itu sesuatu pengorbanan, sesuatu keberhasilan yang sangat besar sekali. Sayangnya, karena dia tidak kenal teologi, dia masukkan gereja itu ke dalam sinode karismatik. Tetapi meskipun saya katakan sayangnya, tapi saya bersyukurlah setelah dia menemukan di 36 kilometer luar ada sekolah untuk orang awam belajar teologi. Dia bawa mobil setiap minggu berapa hari dari Gempol, Surabaya, Gempol, Surabaya. Belajar doktrin Allah, doktrin predestinasi, doktrin keselamatan, doktrin kristologi, doktrin Roh Kudus. Sampai seluruh pikiran genap dilatih menjadi orang reform. Waktu itu Billy masih kecil. Saudara-saudara, sesuai itu dia pikir, kalau doktrin reform benar, saya punya gereja tidak reform. Bagaimana? Nah, dengar kalimat di bawah ini. Dia menjadi satu-satu orang yang berani merubah status gereja yang tidak reform menjadi reform. Dan dia berusaha memberitahu kepada majelis yang lain. Dia menjadi pendiri gereja. Dan dia mempengaruhi majelis yang lain. Sekarang banyak lulusan sekolah teologi reform masuk ke gereja. Bukan saja tidak bisa mempengaruhi. Dipengaruhi orang lain membuang reform. Terbalik, Rudi Pranoto merubah orang yang karismatik pelan-pelan satu persatu. Ayo kita belajar reform. Satu-satu yang tidak mau tinggal. Yang mau dibawa dengan mobil ke Surabaya. Gempol, Surabaya. 36 kilometer. Beberapa tahun kemudian, mayoritas majelis semata, saya mau reform. Karena ini Alkitab. Yang tidak Alkitab biasa, saya buang. Akhirnya dia mengambil keputusan. Robah gerejanya menjadi gereja reform. Nah, ini salah satu orang yang mempunyai jasa besar. Sebagaimana saya mendirikan gereja reform di Indonesia yang tidak ada satupun gereja reform. Kita pertama, reform Injili. Dia adalah orang yang mendirikan gereja reform pertama di kota Gempol. Akhirnya seluruh gereja lepas daripada sinode karismatik dan gabung ke dalam gerakan reform di tengah-tengah kita. Saudara-saudara. Ketiga, dirikan gereja, memberikan anaknya sekolah musik dan menjadi seorang musiko yang besar. Ketiga, dia mengirim anaknya sekolah di Belanda, sekolah musik daripada Den Haag, belajar organ. Lalu kirim lagi, sudah lulus, kirim lagi ke Jerman, Hochschule Musik in Berlin, sekolah musik piano. Jadi dia dapat ijazah S1 organ, S1 piano. Sesuai itu kembali ke Indonesia. Waktu dia kembali ke Indonesia, itu semua tidak ada dukungan gereja. Itu papa mama pakai uang sendiri kirim anak ke Belanda, ke luar negeri. Sesudah itu dia kembali ke Indonesia. Lalu satu hari dia mengatakan, saya mau sekolah teologi. Nah ini Billy ya. Papanya sekolah teologi awam. Dia sekolah teologi profesional. Di mana? STTRI. Waktu itu saya mengajar, saya melihat salah satu murid yang paling rajin. Catat, tanya, pikir, mengerti filsafat teologi. Salah satu Billy. Billy satu kelas sama Anton Un ya. Jadi di warung, bukan di warung buncit. Di mana? Di Sunter ya. Satu kelas.
Tapi Billy mengerti filsafat dengan teliti sekali. Dari mana saya tahu? Waktu saya mengajar, dia catat-catat. Kalimat yang kurang ngerti, langsung tanya. Waktu itu saya masih lebih muda dari sekarang. Meskipun sekarang juga masih muda ya. Karena diizinkan Tuhan masih hidup. Tapi dia paling rajin, mengerti filsafat. Dia orang pernah sekolah di Belanda. Dia pernah sekolah di Jerman. Dia mengerti kebudayaan Eropa. Maka waktu dia meneliti filsafat, dia gabungkan kebudayaan yang dibelajar di sini dan yang dia pernah tahu di Eropa. Dia belajar baik-baik. Akhirnya dia menjadi orang yang terlatih secara logika, secara filsafat. Menjadi orang yang very philosophical minded, very theological structure in mind. Dan akhirnya dia pergi lagi sekolah untuk menuju kepada S3. Saudara-saudara, salah satu orang paling pintar di kota Gempol. Salah satu musikus yang paling sukses dari kota kecil itu. Sepanjang 6.000 tahun. Namanya Billy Kristanto. Lalu pada waktu dia di Indonesia mau melayani, di mana waktu itu saya kurang perhatikan. Ada seorang rektor sekolah teologi mengatakan, Billy ayo gabung sama kita yuk. Saya ngajar teologi, yuk ngajar musik. Dia langsung dibawa. Sudah dibawa, waktu itu saya lagi mencari Billy. Di mana Billy? Billy harus berada menjadi musikus di Gerakan Reform. Saya cari setengah mati. Engkau bilang tidak ada. Pergi mana? Pergi Lawang. Saya bilang, ada apa ke Lawang? Wah, ternyata dia diambil oleh rektor di Lawang menjadi dosen musik di situ. Saya bilang tidak bisa. Ini orang reform. Ini dari dulu kita tahu dia reform. Sekarang kenapa dia menjadi orang yang mengajar di situ? Saya cari, akhirnya hari kedua dia kembali dari Lawang. Saya bilang, Billy boleh saya ketemu? Dia bertanya, boleh Patong. Waktu ketemu saya bilang, you sudah ke Lawang. Ada apa? Saya sudah setuju menjadi dosen mereka di Lawang. Saya bilang tidak bisa. Saya sudah incar kamu lama. Saya sudah merencanakan kamu melayani di sini lama. Dia kaget. Bagaimana ya Pak Tong? Saya kemarin baru pergi, sudah setuju mengajar di situ. Saya bilang tidak bisa. Yang penting bukan you pergi, bukan ya setuju. Yang penting rencana Tuhan untuk engkau taruh di mana. Kalimat ini dengar. Where are the place God planned for you to serve? Saya percaya tempat you di Gerakan Reform, engkau tidak boleh ada di lain tempat. Tapi saya sudah pergi, saya sudah janji. Tolong pergi lagi, kasih tahu dia tidak jadi. Waduh, bagaimana ya? Orang Kristen boleh gak begitu? Saya bilang kalau rencana Tuhan boleh, kalau ambisi sendiri tidak boleh. Akhirnya dia pergi lagi. Sampai di Lawang. Lawang itu 71 kilometer dari Surabaya. 2 jam sampai bilang sama rektornya. Tidak jadi saya melayani. Loh kok gitu? Kenapa? Karena memang dulu saya sudah diincar sama Pak Stephen Tong tapi tidak sempat. Kemarin setelah pulang dia suruh saya melayani reform. Saya kira memang kehendak Tuhan saya harus di reform. Ya sudah. Ternyata engkau sudah ngomong tetapi tidak jalankan. Akhirnya melepas dia langsung gabung ke Jakarta. Menjadi hamba Tuhan di Gerakan Reform Injili Indonesia. Setelah Billy mengajar teologi di sini, saya bilang, you orang yang pintar, you tidak boleh berhenti di sini. Pergi mendapat doktor di Jerman. Jerman itu mempunyai satu universitas namanya Heidelberg. Heidelberg University didirikan 850 tahun yang lalu. One of the oldest university in the whole world. Pertama, Bologna. Sesudah itu di Italia. Lalu di Inggris, Cambridge. Sesudah itu ada di Sorbonne di Paris. Lalu ada lagi Oxford. Oxford lebih dulu dari Cambridge. Lalu lagi ada di Praha. Lalu ada lagi di Heidelberg di Jerman. 860 tahun yang lalu.
Saya bilang, Billy, you pergi belajar baik-baik. Ya Patong, saya mesti belajar apa? Pertama, belajar teologi. Kedua, belajar musik. Engkau musik sudah sekolah 2 di Jerman dan di Belanda. Engkau sekolah teologi sudah lulus dari sekolah saya. Sekarang melalui master yang sudah dapat, engkau minta gelar doktor di situ. Pilih seorang pintar, pergi ke situ, belajar doktor berapa tahun. Lalu akhirnya saya kasih rekomendasi, maka profesornya kasih doktor sama dia di dalam bidang musik. Dia langsung pulang. Pak Tong, saya sudah dapat gelar doktor musik. Bagaimana teologi? Biologi belum, nggak bisa. Langsung pergi lagi dia. Aduh, Pak Tong, saya sudah malas. Saya sudah susah sekali. Setiap kali ujian bikin skripsi pakai bahasa Eropa, saya susah sekali. Saya bilang, biar susah, masih muda, masih kuat, lebih susah lagi. Akhirnya saya boleh katakan, Billy seorang hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan, juga taat sama dosen. Sekarang banyak anak muda, saya ngomong apa ada yang tidak mau dengar. Saya hanya kecewa, tapi saya tidak putus asa. Saya harap belajar menjadi submissive student. Saya lebih tua dari papanya Billy. Maka waktu saya engkau pergi lagi. Iya Pak Tong, saya sudah capek. Saya sekolah setengah mati. Sudah dapat gelar doktor 1 cukup lah. Saya bilang tidak. Engkau kalau mampu dapat 3, dah boleh 1. Engkau kalau mampu dapat 2, dah boleh setengah. Engkau harus selesaikan doktor teologi lagi. Dia pergi lagi di Eropa belajar lagi. Susah payah. Akhirnya 2 tahun. Dapat lagi gelar doktor. Jadi orang yang mempunyai 2 gelar doktor di kita adalah Billy Kristanto. Doktor musik, doktor teologi yang tidak ada di Indonesia. Dua-dua dari sekolah yang tertinggi, Heidelberg University. Waktu saya bicara sama seorang Jerman, namanya Otto Werner Müller, profesor yang besar, menjadi profesor Yayaling. I have a colleague, he graduated from doctorate of Heidelberg University. Dia tanya, in what field? Waktu itu dia umur 90. Sampai in theology and in music. Itu profesor musik. Hah? You have one colleague, seorang rekan hamba Tuhan yang lulus musik doktor daripada Heidelberg? Saya bilang iya. Dan dia juga doktor teologi dari Heidelberg. Dia geleng kepala. So difficult to obtain any doctorate in Heidelberg and your friend can have 2. He must be a genius. Otto Werner Müller berkata, rekanmu itu adalah seorang yang mendapatkan 2 gelar doktor dari Heidelberg. Dia seorang genius yang besar. Saya kasih tahu, Billy dikenal orang di sini, tua-tua enggak tahu, majelis enggak tahu, anggota Kristen lain enggak tahu. Kita pernah mempunyai seorang yang mempunyai double doktor di dalam Universitas Heidelberg yang Indonesia cuma 1. Tapi kita take it for granted. Banyak orang belajar pelajaran teologi dari Billy tidak anggap heran. Ini satu hal yang jangan engkau hina. Dia punya doktornya lebih tinggi daripada banyak profesor dari Westminster. Atau dari orang Eropa. Tapi dia orang Asia dari kota kecil. Kita menghina. Tapi saya tidak. Saya sangat bersyukur kepada Billy. Ini karena apa? Papa mamanya mempunyai kredit, mempunyai rencana, mempunyai cita-cita, dan sudah berhasil menjadikan anaknya itu seorang dipakai Tuhan seperti ini. Saudara-saudara, Susan istrinya, berapa kena Billy saya tidak tahu. Kita rekan-rekannya, berapa kenal Billy saya tidak tahu. Gereja Reform, sekolah teologi Reform mempunyai dosen seperti Billy. Berapa kita kenal dia? Saya tidak tahu. Tapi saya kenal dia lebih dari kamu. Itu sebab Pranoto, seorang ayah daripada Billy yang sangat sederhana, bukan orang terlalu besar,
bukan orang terlalu kaya, tapi dia adalah seorang Kristen yang imannya besar, sumbangsinya besar, mendirikan gereja terbesar di kota Gempol, membangkitkan anak-anaknya, mempunyai pendidikan yang baik dari kota kecil, menyerahkan anak satu-satunya laki-laki menjadi hamba Tuhan, sukses di dalam moral, iman, pelayanan, dan keterampilan, bidang musik, bidang teologi, dan menjadi dosen di sini. Semua anugerah Tuhan, saudara-saudara. Dan Pranoto, papanya, hari ini kita mengingat dia sudah dipanggil Tuhan. Saya kasih tahu, dia masih banyak kelebihan-kelebihan yang saya kalau hitung terus, bicara terus, dah habis-habis. Hari ini yang dengar saya tidak tahu berapa. Tapi ingatlah, kita kehilangan seorang biasa yang jiwanya besar, yang iman, pengharapan, cintanya besar, yang pandangan ke depan sangat jauh, dan rencananya untuk mendidik anak yang besar. Dan sekarang dia sudah meninggal. Mari kita ikut teladan dia. Mari kita belajar. Pada waktu dia tua, istri sudah meninggal, mulai rasa tersendiri. Saya bilang sama Billy, papamu sekarang kurang melayani. Bolehkah saya usul, kirim dia ke sini. Jadi Bapak Asrama STTRI. Billy bilang, itu bagus Pak Tong. Karena saya kira saya juga tidak bisa apa-apain. Itu orang tua saya. Kalau Pak Tong rasa baik, pakai dia menjadi Bapak Asrama di sini. Saya harap menjadi berkat. Akhirnya dipindah. Nurut firman Tuhan dan nurut pengaturan pemimpin. Saudara-saudara. Dan saya baru tahu 1,5 bulan yang lalu. Rudy Pranoto menjadi seorang reform. Yang sungguh-sungguh mencintai teologi reform. Waktu kita kirim seorang lulusan daripada Pacet yang melayani, dia dipraktekkan di Gempol. Dan Rudy bilang, you sekolah lulusan dari saat, you sudah mengerti predestinasi tidak? Saya kurang tahu dan kurang setuju. Tidak bisa. Ini doktrin reform kalau you tidak kenal tuntas, you tidak bisa menjadi hamba Tuhan yang baik. Dipengaruhi, dibelajari. Dan Rudy mendidik lulusan saat menjadi orang yang mengerti doktrin reform. Itu adalah Gito. Nah, Gito sendiri berkata, saya sudah lulus sekolah teologi, tapi kurang mengerti reform. Tetapi saya menjadi reform karena dipengaruhi Rudy. Coba tanya, Rudy tidak sekolah teologi secara resmi. Dia sekolah resmi di Stris saja. Tapi dia mempengaruhi hamba Tuhan yang lain menjadi reform. Saya kira Rudy mempunyai sumbangsi yang besar untuk gerakan ini. Hari ini kalau bisa bicara, saya bilang Rudy, engkau terlalu cepat pergi kepada rumah Bapak. Meskipun begini, saya percaya itu rencana Tuhan. Saya waktu berdoa dengan dia, sesudah amin buka mata, lihat dia punya mata sudah tidak ada di dunia ini. Saya tahu dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Hati saya sedih sekali. Hari ini saya masih boleh dipakai Tuhan dan boleh melayani keluarga yang agung ini, bahwa Pendeta Rudy Pranoto menjadi teladan kita masing-masing. Kita setiap kali berada di perkabungan, hati kita berbijaksana. Karena Alkitab berkata, orang bijak hatinya di rumah duka. Orang bodoh hatinya di rumah sukacita. Kalau engkau suka mengikuti pernikahan pesta pora, tetapi tidak suka ikuti kebaktian kabungan, engkau tidak mungkin menjadi orang bijaksana. Di dalam rumah duka, dengarlah kalimat-kalimat memuji orang yang sudah mati. Karena itu adalah pujian yang kekal. Itu adalah pujian yang sudah tetap. Dia sudah meninggal, jasanya sudah terhitung, teladannya sudah kita lihat, dan itu semua diingat oleh Tuhan.
Tetapi jangan hanya Tuhan. Mari kita juga mengingat dia. Kiranya roh yang menggerakkan Rudi juga menggerakkan kita masing-masing. Ingatlah apa yang mereka lakukan. Teladanilah apa yang mereka melayani. Siapkan dirimu menjadi orang yang patut bersama-sama dengan orang bijak itu setelah meninggal ketemu di surga. Tuhan memberkati kita masing-masing. Saya serahkan kembali mimbar ini kepada Bapak Rudi Gunawan. Tuhan memberkati kita. Ya, Rudi, doa dulu ya. Engkau berdoa untuk apa yang sudah kita bicarakan. Jadilah baik-baik lamu-lamu. Salah saya pilihan tadi aku yang begitu indah. Ingat itu hanya ada di dalam Kristus. Bukan dalam. Mari kita berdoa, saudara sekalian. Bapa di sorga, kami naikkan syukur. Firman-Mu sudah disampaikan, nasihat dan wejangan, serta pandangan-pandangan dari atas nilai-nilai rohani yang begitu tajam dari hamba Tuhan yang sungguh Tuhan masih peliharakan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan bersama dengan perasaan yang masih berduka dan perasaan yang kehilangan. Kami belajar banyak lagi bagaimana kami harus menitis dan menjalani hari-hari hidup kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, berkatilah segala firman, nasihat, segala sesuatu yang menjadikan sesuatu titik terang bagi kami untuk kami menjalani hari-hari kami ke depan. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Adalah Tempat yang Lebih Terang satu kali lagi. Lalu kami serahkan setelah itu ada kesaksian dan satu penyampaian kesaksian dari Pendeta Billy Kristanto. Adalah tempat yang lebih terang, terlihat hanya dengan iman. Bapakku menanti di sana, bagiku tempat telah tersedia. Pada hari itu bersama umatnya di sana, amatlah bergemar bersama umatnya di sana bersama umatnya. Pujimu dengan suara indah, senang dapat hidup kekal. Tak gentar, tak khawatir, tak susah. Pada hari itu bersama umatnya di sana, amatlah bergemar bersama umatnya di sana. Betapa besar kasih Allah hingga diberi anak tunggalnya, bahagia mengalir selamanya. Selamanya ku puji Dia. Pada hari itu bersama umatnya di sana, amatlah bergemar bersama umatnya di sana. Selamat malam saudara sekalian. Saya ingin bersyukur pada Tuhan yang sudah memakai Pak Tong dan juga pimpinan Sinode GRI waktu itu ketika
ya Papa pertama kali bisa diterima ya, apa ya istilahnya ya, satu gereja masuk ke sinode. Bukan atestasi ya, apa ya istilahnya ya. Ya gitulah, saya sudah tahu. Banyak pergumulan saya tahu. Saya waktu itu masih ini ya, studi di Jerman gitu. Waktu Papa belajar di Stris, itu banyak mengalami tekanan juga. Sampai sempat Papa yang biasanya melayani di sana, ini sebelum ini ya, sebelum melanjutkan pekerjaan Tuhan di gereja itu, sampai nggak boleh melayani, sampai semacam kena disiplin gitu ya, karena belajar teologi reform ya. Jadi dalam saat seperti itu saya belajar dari Papa ya, bagaimana di dalam keadaan seperti itu dia tetap memilih untuk mempelajari kebenaran, dan dia dengan tenang menghadapi tekanan itu. Itu sangat mempengaruhi ya di dalam kehidupan saya. Saya juga kenal Pak Tong, teologi reform juga dari Papa. Sering sekali mendengar, waktu itu masih pakai kaset ya, kaset gitu. Kalau sudah tahu mendengar kaset-kaset rekaman khotbah atau speak ya waktu itu dari pendeta Stephen Tong. Saya suka nguping dari luar ya. Saya pikir ini perkataan cek dari mana gitu ya, dialek kayak kok. Ya itu maksudnya itu Pak Tong saya. Tapi terus kemudian Papa mulai memperkenalkan ya, saya mulai mendengarkan ya itu apa rekaman-rekaman khotbah itu juga, dan saya sangat diberkati. Saya mencucurkan air mata waktu saya mendengar pembahasan doktrin Tritunggal ya. Saya lupa itu speak tahun berapa oleh Pak Tong, dan sangat memberkati saya. Tentu bukan cuma speak itu, tapi juga speak yang lainnya ya. Saya masih ingat waktu itu masih relatif muda ya, saya beli buku-buku reform, termasuk ya buku-buku tulisan Pak Tong, padahal Papa itu juga ada gitu, tapi saya beli yang sama lagi. Papa sampai geleng-geleng kepala, lah ngapain ya lu beli ini buku, ini kan ini ada gitu. Ya itu kan punya Papa, saya mau beli sendiri yang punya saya, bukunya sama gitu. Dan saya mengenal teologi reform, mengenal teologi ya sebetulnya juga dari Papa gitu. Dia mengajar kepada saya, dan terutama juga di dalam pergumulan waktu dia belajar teologi reform bukan tanpa bayar harga itu ya, ada sampai semacam kena disiplin, itu juga membekas di dalam kehidupan saya gitu. Maksudnya ini kita mengikut Tuhan itu bukan nggak bayar harga itu. Mengikut Tuhan bisa ada kesulitan, tapi kita tetap harus setia. Saya juga bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberi kesempatan pelayanan kepada Papa selama di Singapura ya. Baik online maupun fisik. Saya percaya ini berkat besar ya, bukan cuma untuk orang yang dilayani, tapi juga mungkin terutama untuk Papa gitu. Karena kita mengingat firman Tuhan mengatakan yang memberi lebih berbahagia daripada yang menerima ya. Yang menerima pasti bahagia, yang dilayani pasti bahagia. Tapi yang melayani itu lebih bahagia sih. Yang memberi itu lebih bahagia sebetulnya. Itu perkataan daripada firman Tuhan ya. Dan saya percaya itu juga, meskipun dia sakit ya, itu meaningful ya untuk Papa. Papa itu membutuhkan itu gitu. Bukan orang lain yang saja yang membutuhkan pelayan Papa, tapi terutama Papa juga sangat membutuhkan itu. Saya pernah berdoa saya di dalam sakit penyakitan Papa kan, saya nggak tahu saya ini berapa lama gitu ya, tapi saya berdoa, saya minta kepada Tuhan, saya kepingin Papa ada nice closure gitu. Saya kepingin bukan cuma ending satu hari terakhir ya, saya bukan gitu, tapi ya sejak dia sakit itulah ya, itu nggak tahu Tuhan kasih berapa lama, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin 5 tahun, saya nggak tahu, tapi ya ending itu saya minta kepada Tuhan, saya ingin closure-nya bagus Tuhan. Dan saya juga mengingatkan Papa,
inginkan Papa juga untuk bisa tetap pelayanan ya, meskipun dia sakit gitu. Terutama di dalam saat-saat waktu ya seperti berapa bulan lalu dia sebetulnya masih cukup segar ya, maksudnya masih ada kekuatan gitu. Dan saya bersyukur Tuhan memberikan kesempatan itu, saya betul-betul bersyukur. Saya juga bersyukur kepada Tuhan untuk persekutuan kasih dengan jemaat di Singapura selama Papa ada di sini ya. Persekutuan dicintai dan mencintai, melayani dan dilayani. Saya bersyukur karena menjelang hari kematian mungkin ya beberapa minggu lalu gitu ya. Setidaknya ada 2 kali Zoom pastoral ya. Waktu Papa masih cukup kuat itu ada 2 kali gitu. Dan ada orang-orang kesaksian juga, dan itu sangat menghibur saya karena saya tahu Papa masih dilibatkan oleh Tuhan di dalam pekerjaannya. Di hari kematiannya yaitu ya beberapa hari yang lalu itu ya, bagi saya juga nader berkat Tuhan ya, masih sempat Zoom dengan jemaat yang dikasihi dan juga yang mengasihi dia. Itu betul-betul satu kesempatan yang langka ya saya selama ini melihat ya orang tembak di Zoom, kebaktian itu ditembak di Zoom ya, kita sudah tahu itu, atau kebaktian peneguhan nikah ya, Zoom ditembak dan sebagainya. Tapi saya belum pernah menyaksikan hari kematian ditembak Zoom gitu, dan ada orang-orang yang mengucapkan selamat jalan untuk Papa. Ya, ini sesuatu yang sangat meaningful. Saya percaya bukan meaningful cuma untuk Papa, tapi juga untuk seluruh keluarga. Hopefully untuk saudara yang join juga pada saat itu gitu. Terima kasih untuk cinta kasih yang sudah diberikan kepada keluarga kami. Saya juga bersyukur kepada Tuhan, meskipun Papa yang tadinya rencana mau pulang ke Jakarta gitu ya, tapi Tuhan gak mengendaki itu. Tapi adik-adik saya berkesempatan untuk ada nice closure seperti kemarin sudah disaksikan oleh adik saya ya. Adik saya ini sebetulnya masih di karantina sudah di Singapura. Gerakan pemerintah Singapura ya untuk bisa memberi izin ya, ini 4 kali in total ya, 4 kali exception. Dia dikasih kesempatan 2 kali visit waktu Papa masih di hospital, 2 kali menghadiri kebaktian perkabungan, dan 1 kali lagi besok kalau saya nggak salah dia juga dikasih exception untuk bisa pulang langsung ke Indonesia tanpa harus menyelesaikan karantina. Ini bukan sesuatu yang take for granted ya untuk kita. Adik saya yang satu lagi meskipun nggak sempat datang, tapi juga ada kesempatan bisa via ini ya, video call dan sebagainya, dan I think itu sesuatu berkat Tuhan juga untuk dia. Papa cukup sering telepon dengan adik yang kedua itu ya, dan saya pikir saya bilang kepada dia, ini juga penghiburan harusnya untuk kamu gitu ya. Saya bersyukur sempat balik dari Jakarta. Sebetulnya di Kelapa Gading saya masih ada tugas satu pemberkatan nikah ya, satu tugas pemberkatan nikah lagi yang sebetulnya saya masih tunggu itu. Tapi kalau saya tunggu itu, saya nggak keburu, saya lihat Papa gitu. Saya bersyukur ada pengertian daripada pengurus di GRI Kelapa Gading ya. Lalu mengatakan yang urge saya bahkan, Pak ini nggak usah pikir di sini, Papa kembali saja gitu. Kita mengerti gitu, terutama ini keadaan Papa. Maka saya kembali dan saya kembali betul memang pas sekali waktunya. Saya masih bisa ketemu dengan Papa hari Minggu kemarin ini. Terakhir ya, saya perjamuan kudus dengan Papa. Waktu itu pimpin khotbah ya di Kelapa Gading online via Zoom dan sebagainya. Dan memang minggu itu kita mengadakan perjamuan kudus di Kelapa Gading, diteruskan oleh Pendeta Jethro yang memimpin. Saya sendiri dengan beberapa anggota yang juga waktu itu datang visit. Saya perjamuan kudus dengan Papa untuk terakhir kalinya Ini juga berkat Tuhan ya. Saya bukan mau membandingkan, tapi kalau kita melihat ada
orang-orang yang sakit ya mesti diadminister perjamuan kudus di ranjang kematiannya ya. Saya nggak perlu melakukan itu sih, karena Papa bisa mengikuti perjamuan kudus di dalam setting kebaktian ya. Ini betul-betul anugerah Tuhan untuk Papa. Saya minggu kemarin itu harus khotbah 2 kali sih, di Kelapa Gading dan juga di Emery Harapan Indah. Jadi Papa hari itu terakhir kalinya duduk, dan mungkin pertama kalinya dia dengar 2 khotbah saya berturut-turut sekaligus seperti itu ya, dan dia tahan. Saya tahu dia kesakitan itu ya. Saya tahu dia kesakitan. Tapi dia mendengarkan 2 khotbah saya yang terakhir ya saya itu ya. Saya bersyukur kepada Tuhan di hari kematian juga diberikan beberapa jam ya untuk menghibur Papa, untuk menyanyikan lagu, membacakan Alkitab, memberi renungan pendek, bahkan juga memberkati dan sebagainya. Saya sudah siap, tapi saya lihat apa ini ya, saturasi, denyut jantung dan sebagainya. Saya kok gak berangkat gitu ya. Bukan saya kepingin dia berangkat tentunya saya, tapi karena kita itu sudah siap. Kenapa ya kok gini terus gitu ya. Saya nggak mengerti saya, tapi saya di dalam beberapa jam itu saya menggunakan waktu kesempatan yang terakhir sampai ya saya bilang saya jam 5 saya pulang lah, saya jam 5 saya pulang. Lalu terus kemudian istri saya ngingetin telepon Pak Tong gitu, minta Pak Tong doakan gitu. Lalu terus betul saya telepon, saya kontak Semu ya. Lalu terus kemudian Pak Tong juga akhirnya terakhir ada kesempatan untuk mendoakan Papa ya. Itu just before sebelum Papa pergi ya. Saya bersyukur saya ini juga adalah closing yang sangat baik ya. Dari ada Zoom hari itu ya, ada ratusan jemaat, hamba Tuhan, penatua yang hadir. Lalu saya sendiri dan keluarga diberikan kesempatan untuk menghibur Papa, waktunya cukup panjang. Dan terakhir ya ditutup dengan Pendeta Stephen Tong yang mendoakan Papa sebelum pergi. Di rumah sakit saya itu terakhir yang menemani Papa itu bukan saya, bukan adik saya, tapi Susien ya, istri saya. Dan saya bersyukur Tuhan juga memberikan dia. Memang dia yang paling banyak melayani Papa sih selama dia sakit di Singapura ya. Saya mondar-mandir kadang-kadang mesti di Jakarta ya. Yang paling banyak melayani Papa di sini ya istri saya. Saya bersyukur Tuhan sudah mengatur semuanya. Saya bersyukur untuk pimpinan Tuhan seperti Papa seringkali bilang, gak pernah salah. Gak ada yang salah. Dan ya harap kita yang masih hidup di dalam dunia, kita bisa lebih giat mencintai Tuhan, mencintai gereja Tuhan, mencintai jemaat, mencintai keluarga, mencintai saudara-saudara seiman, mencintai mereka yang belum kenal Kristus. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Terima kasih untuk kehadiran saudara di dalam kehidupan Papa, di dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan memberkati kita semua. Thank you. Pak Tong berkali-kali mengatakan bahwa Pak Rudi Pranoto orang biasa. Namun kita tahu rencana Tuhan besar sekali. Bagaimana beliau merubah konsepnya. Membayar harga begitu besar disaksikan oleh Pak Billy. Dan sedikit demi sedikit mempersiapkan anak-anak untuk dipakai Tuhan lebih besar. Dari Pak Billy kita mendengar bagaimana kesadaran seorang papa yang begitu sabar menanti anak-anaknya mendekat, menghiburnya, berbicara, ngobrol.
Meski itu detik-detik terakhir yang sulit kita akan bayar. Rasa hutang kurang dekat, kurang bicara. Tapi Pak Rudi menjawab, cukup. Tuhan atur semua. Puji Tuhan sampai bisa perjamuan kudus bersama. Mungkin satu kalinya di dalam hidup Pak Billy dan Pak Rudi Pranoto. Berapa besar kesadaran rencana Tuhan atas hidup kita, saudara sekalian? Masihkah kita terbenam bahwa kita orang biasa, sementara Tuhan terus mencurahkan anugerahnya, sehingga kita meninggalkan sesuatu untuk berpindah kepada yang lebih bernilai lagi. Meninggalkan dan berpindah lagi, dan terus berpindah kepada yang lebih bernilai lagi. Sampai kita terlatih bagaimana satu kali kelak kita tinggalkan apa yang sudah dititipkan dan dipercayakan Tuhan dalam bentuk tubuh yang sehat, tubuh yang begitu mulia, dari tanah yang diubahkan Tuhan menjadi alatnya untuk kita bisa menjadi hamba Tuhan, anak-anaknya, dan manusia ciptaannya yang diselamatkan dan dipakainya. Kiranya Tuhan memberkati ibadah penghiburan kita malam ini. Kita menyanyikan pujian Adakah Tuhan mengawasi? Kita percaya hidup tidak berhenti sampai di sini. Tuhan terus mengawasi sampai kita melihat rencananya semakin disempurnakan. Kita menyanyikan lagu Adakah Tuhan Mengawasi, ketiga baitnya. Setelah itu kami minta untuk Pendeta Antonius Un memimpin di dalam doa berkat. Adakah Tuhan mengawasi waktu Tuhan curhati, diserang iblis jalan duri? Adakah Tuhan mengawasi? Yang mengawasi, yang mengawasi. Pendeta Stephen Tong akan memberikan tambahan.
hal yang baik yang dikerjakan Rudi Pranoto sebelum dia meninggal. Dia akan menjual tanahnya untuk uangnya dikirim ke Jerman, membeli tempat ibadah Gerakan Reform di Berlin. Akhirnya setelah saya pikir kira-kira lebih 1 bulan, saya ambil keputusan itu tanah dibeli oleh pusat dan uangnya bukan diterima oleh Rudi, bukan dibagikan untuk anak-anaknya, semua untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ini menjadi hal yang sangat mengharukan saya. Akhirnya di dalam penyakit dia perlu banyak uang karena penyakit berat di rumah sakit di Singapura, perlu banyak uang. Maka saya tanya Billy bagaimana keuangan. Billy berkata Tuhan ada mempersiapkan, ada orang dari Singapura, ada orang dari teman papa yang mendukung penyakit itu. Tapi saya percaya kalau ada kekurangan, Billy silakan dengan jujur kasih saya akan berbagian di dalamnya. Sekarang Pak Rudi sudah pergi, tanah itu sudah kita beli, 2,5 miliar itu akan dikirim ke Jerman untuk tempat yang dibutuhkan oleh GRI. Inilah semua caranya Tuhan bekerja. Dan saya menyatakan terima kasih kepada keluarga itu. Tetapi kali ini kalau ada kekurangan, gereja harus menanggung semuanya. Karena cinta keluarga ini kepada Tuhan dan kepada gereja. Gereja harus mencintai keluarga ini juga. Dan harap uang itu menjadi berkat di Jerman. Pengumuman terakhir, Billy akan dikirim ke Jerman menjadi pendeta di sana. Dia sudah bertahun-tahun melayani di sini. Kita hargai atau tidak, harus kita minta Tuhan memberi pengampunan kepada kita. Kalau dia masih mengajar pakai Zoom dari Berlin, setelah Januari akan datang, biar kita menghargai semua pelayanan dia. Dan baik Kelapa Gading, baik STTRI, baik bagian Mandarin, mari kita menghargai dan mencintai semua yang menjadi anugerah Tuhan kepada kita. Segala kemuliaan bagi Tuhan Allah di surga. Amin. Sekarang Anton pimpin kita untuk menutup. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa yang telah mencipta dan memanggil Pendeta Rudi Pranoto, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit baginya, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang telah menyertai pelayanan hamba-Nya dengan setia. Demikian Allah Tritunggal boleh memberkati kita yang masih hidup, boleh meneruskan perjuangan dari hamba Tuhan yang setia, sampai kita bertemu Tuhan, sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh, kebaktian selesai. Besok malam kebaktian penghiburan akan diadakan pada jam yang sama dan Bapak Ibu bisa mengikuti melalui Zoom atau YouTube. Doakan perjalanan jenazah menuju ke Jawa Timur dari Singapura dan Tuhan memberkati. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka,